Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Meskipun ada beberapa kendala teknis sehingga menyebabkan kajian ini tertunda. Dan kita akan masuk di bab yang paling akhir dari buku ini, yaitu membahas tentang peran notaris terhadap transaksi riba. Kami beri judul Notaris dan Riba. Sebenarnya seperti yang kita tahu, posisi notaris bukan pemakan riba. Bukan pula pemberi makan riba. Namun umumnya transaksi riba yang dilakukan oleh perbankan dengan nasabah, mereka melibatkan notaris. Karena umumnya demikian, maka kita bisa memahami posisi notaris tidak hanya sebatas notulen. Tapi notaris di negara kita adalah pejabat. Maka mereka disebut sebagai PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Dan status pejabat itu fungsinya adalah memastikan bahwa akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini tidak ada masalah secara hukum. Karena itu, mengingat bahasanya fungsi notaris adalah memastikan bahwasanya akad antara bank dengan nasabah tidak ada masalah secara hukum, berarti posisi notaris di sini adalah sebagai saksi riba. Sehingga kalau kita lihat dalam hadis Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, pemberi makan riba, kemudian pencatatnya, dan dua saksinya. Kita bisa perhatikan posisi notaris ada di dua yang terakhir. Pertama sebagai pencatat, yang kedua sebagai saksi. Sehingga kalau itu dilakukan secara bersamaan oleh mereka yang berprofesi sebagai notaris, berarti dia mendapatkan dua sebab laknat. Pertama sebagai pencatat transaksi riba. Yang kedua sebagai saksi dari akad riba. Karena itulah kita bersyukur ada beberapa notaris yang mereka membuat sebuah komunitas. Yang komunitas itu mengajak kepada para notaris yang lain untuk bersama-sama meninggalkan riba. Ada sebuah gerakan yang disebut dengan NTR. Yang menyebut dirinya NTR, Notaris Tanpa Riba. Gerakan ini nasional dan cabangnya banyak. Saya sempat dimasukkan ke salah satu grup NTR 3 atau NTR 4 begitu. Artinya notaris yang sudah siap untuk resign, atau bukan resign ya, siap untuk meninggalkan menjadi saksi dari transaksi riba sudah cukup banyak. Dan kita berharap notaris-notaris semacam ini bisa lebih banyak sehingga mereka mendapatkan pemahaman bahwa menjadi saksi atas akad yang dilakukan antara lembaga keuangan ribawi dengan nasabah adalah persaksian yang bermasalah. Nabi SAW pernah diminta oleh sebagian sahabat, yaitu Bashir. Sahabat Bashir membawa anaknya Nu'man bin Bashir. Bahwasanya Bashir pernah memberikan hadiah kepada anaknya, yaitu Nu'man. Tapi untuk anak yang lain gak dikasih. Kemudian ibunya Nu'man mengatakan kepada Bashir, ibunya yang merupakan istrinya Bashir, saya tidak mau menyetujui ini sampai engkau menjadikan Nabi SAW sebagai saksi. Kemudian
si Basir menyampaikan bahwa saya memberikan hadiah kepada Nu'man. Nabi SAW bertanya, apakah kau juga berikan hadiah yang sama kepada anakmu yang lain? Jawab Bashir, tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inni la ashhadu ala jaurin. Aku tidak mau menjadi saksi atas tindakan kezaliman. Sehingga perbuatan yang melanggar syariat, kita dilarang untuk menjadi saksi. Saksi atas tindakan yang zalim, saksi atas perbuatan yang melanggar syariat adalah sebuah pelanggaran dalam masalah agama. Makanya Nabi SAW tidak mau menjadi saksi atas pelanggaran syariat. Kemudian kita akan lanjutkan tentang posisi notaris dalam syariat kita. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang masalah hubungan notaris dengan riba, kita akan mengenal peran notaris yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekalipun notaris bukan pelaku transaksi, namun peran notaris sangat penting dalam transaksi. Sehingga ayat terpanjang dalam Al-Quran isinya membahas tugas dan peran notaris di zaman ini. Itulah surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Islam memotivasi agar utang yang dilakukan oleh masyarakat dicatat, sehingga tidak memicu sengketa yang berkepanjangan. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan potensi sengketa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Idza tadayantum bidainin, apabila kalian melakukan transaksi utang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuhu, maka catatlah utang itu. Wal yaktub bainakum katibun, hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya. Bil adli, dengan benar, dengan prinsip keadilan maksudnya, tidak ada yang diselewengkan. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah, dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana yang Allah ajarkan kepadanya. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa tradisi tulis menulis di masa silam pada saat Al-Qur'an itu turun masih sangat terbatas. Bentuk keterbatasan tradisi tulis menulis itu adalah jarang orang yang bisa baca tulis. Yang kedua, media untuk baca tulis masih sangat sedikit. Tidak sebagaimana zaman sekarang, orang begitu mudah mendapatkan kertas. Orang begitu mudah dapat pulpen. Kalau dulu, untuk bisa menulis, yaitu satu prestasi tersendiri. Dan meskipun bukan tanda bahasanya bisa nulis itu adalah orang yang hebat dari sisi kemampuan ilmiah. Tapi bisa nulis ketika itu adalah sebuah fasilitas yang istimewa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada orang yang bertugas sebagai katib, sebagai tukang catat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Jangan sampai tukang tulis itu enggan untuk menuliskan. Enggan untuk menuliskan kenapa? Mungkin karena nggak dibayar atau karena faktor yang lainnya. Kama 'allamahullah, padahal Allah mengajarkan dia menulis. Allah kasih kemampuan dia untuk menulis. Falyaktub, karena itu catatlah. Wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaknya orang yang berutang mendiktekan isi dari utangnya. Wal yattaqillaha rabbah, dan dia harus bertakwa kepada Allah, jangan sampai mengubah dari isi utangnya.
wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan sampai mengurangi sedikit pun. Yang nulis jangan sampai mengurangi, yang berutang jangan sampai ngomong dikurangi. Secara tekstual ayat ini berbicara tentang perintah untuk menulis utang yang dilakukan oleh manusia. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam memahami perintah ini. Apakah termasuk wajib ataukah hanya anjuran? Pendapat pertama mengatakan, dan ini merupakan mazhab Zahiriyah, ayat ini menjadi dalil wajibnya menulis transaksi utang piutang dalam jangka waktu tertentu. Ibnu Hazm al-Zahiri mengatakan, فَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ إِلَى أَجَلٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَكْتُبَاهُ وَأَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ عَدْلَانِ فَصَاعِدًا أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولًا فَصَاعِدًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدَ كَاتِبًا فَإِنْ شَاءَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنِ ayyartahina bihi rahnan falahu dzalik. Kata Ibnu Hazm, jika utang ditangguhkan pelunasannya, fa fardun alaihi ma ayyaktuba, maka kewajiban keduanya untuk mencatat. Wa ayyashhada alaihi adlani fasaida, dan harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Dua orang atau lebih, atau seorang lelaki wa mura'atain, dan dua orang wanita. Udulan fasaida, dua orang atau lebih yang adil. Dan jika dalam kondisi safar sehingga tidak menemukan tukang catat, ya coba, safar itu sudah nggak menemukan tukang catat, Pak, karena dia sudah keluar kota. Tukang catat ada di kampung, tukang catat ada di kota, ya. Sehingga begitu keluar kota sudah nggak menemukan tukang catat. Lah apa musafir ini nggak bisa nyatet? Ya tadi latar belakangnya. Jarang orang yang bisa menulis ketika itu. Fasilitas tulis jarang, yang bisa nulis juga jarang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan, jika orangnya dalam kondisi safar, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam kondisi safar dan tidak menemukan tukang catat, farihanum maqbudah, maka serahkan barang gadai, ya, maqbudatan yang diterima oleh pemberi utang. Dari keterangan Ibnu Hazm ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa menurut pendapat beliau, mencatat transaksi utang piutang hukumnya wajib. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa mencatat transaksi utang dan menghadirkan saksi ketika transaksi, menghadirkan saksi saat akad, hukumnya tidak wajib. Sementara perintah dalam ayat sifatnya bimbingan agar manusia lebih hati-hati, lebih yakin dalam melakukan muamalah dengan orang lain, terutama muamalah yang tidak tunai. Sehingga statusnya bukan perintah yang wajib, namun perintah anjuran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan dengan bagus tafsir ayat ini. Beliau menyebutkan dua alasan mengapa perintah dalam ayat di atas Al-Baqarah 282 tidak wajib. Pertama, pada ayat berikutnya, Al-Baqarah 283, Allah perintahkan agar ketika seseorang menemukan penulis, atau ketika seorang tidak menemukan penulis karena safar, agar menggadaikan barangnya. Ya, karena safar sehingga tidak menemukan penulis, agar menggadaikan barangnya. Pada lanjutan ayat, Allah membolehkan untuk tidak menggadaikan barang selama masing-masing yakin bisa saling menjaga amanah. Baik, Anda yang membawa mushaf, silahkan buka di surat Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di Al-Baqarah ayat 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Sampai di sini ada perintah, kalau kamu dalam kondisi safar, lalu melakukan transaksi utang piutang, kemudian tidak menemukan tukang catat, tukang tulis, farihanum maqbudah, maka serahkan barang gadai. Berarti di situ tidak harus ada tulisan, tidak harus ada catatan, dan tidak harus ada saksi. Kemudian di lanjutan ayat, fa in amina ba'dukum ba'don falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Apabila sebagian di antara kalian mendapatkan amanah dari sebagian yang lain, yaitu dengan membawa harta orang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatah, maka hendaknya orang yang mendapatkan amanah menunaikan amanah itu, wal yattaqillaha rabbah, dan dia harus bertakwa kepada Allah Rabb-nya. Wala taktumus syahadah, dan jangan sampai dia menyembunyikan asy-syahadah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Ahkamul Quran mengatakan, falamma amara idza lam yajidu katiban birrahni thumma abaha tarkar rahni wa qala fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Fadalla ala anna al-amr al-awwal dalalatun ala al-hadhi la fardin fihi ya'si man tarakahu. Ketika Allah perintahkan untuk menggadaikan barang apabila tidak menemukan penulis, kemudian Allah bolehkan untuk tidak menggadaikan barang melalui firman-Nya, fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ya. Ini menunjukkan bahwa perintah di ayat sebelumnya, yaitu mencatat utang, sifatnya anjuran dan bukan kewajiban yang ketika ditinggalkan bernilai dosa, bernilai maksiat. Ini keterangan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Abu Bakar Al-Jassas, salah seorang ulama mazhab Hanafiyah, menjelaskan bahwa ulama sepakat adanya catatan dan kehadiran saksi dalam akad utang hukumnya tidak wajib. Anda bisa garis bawahi kata Al-Jassas, ulama sepakat. Dibuktikan dengan banyaknya transaksi utang piutang sejak masa silam. Sehingga yang berbeda dalam hal ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm, dan pendapat yang menyalahi ijma, menyalahi kesepakatan ulama, adalah pendapat yang tidak diterima. Di masa silam banyak sekali kegiatan utang piutang, namun mereka tidak mencatatnya dan tidak menghadirkan saksi. Dalam Ahkamul Quran, Imam Abu Bakar Al-Jassas mengatakan, wala khilafa baina fuqaha'il amsar anna al-amra bil kitabati wal ishhadi wal rahni al-madhkuri jami'ahu fi hadhihi al-ayah nadbun wa irsyadun ila ma lana fihi al-hadz was-salah. Tidak ada perbedaan di antara ulama dari berbagai daerah bahwa perintah untuk mencatat dan menghadirkan saksi serta memberikan barang gadai yang disebutkan dalam ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Semuanya adalah perintah anjuran dan bimbingan. Malana fihil hadz, agar menguntungkan kita, agar kita tidak bersengketa ketika akad. Wassalahi wal ihtiyati, wassalah wal ihtiyatu lid-daini, wassalati wal ihtiyatu lid-daini wad dunya. Dan akan memberikan kebaikan serta bentuk kehati-hatian dalam masalah agama maupun dalam lid-dini wad dunya, baik di akhirat maupun di dunia. Wa anna syai'an min dzalika ghairu wajibin, dan
mencatat maupun menghadirkan saksi dalam hal ini, hukumnya tidak wajib. Kemudian Al-Jassos mengatakan, وَقَدْ نَقَلَتْ الْأُمَّةُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ عُقُودَ الْمُدَايَنَاتِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْبَيَعَاتِ فِي أَمْصَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ مَعَ عِلْمِ فُقَهَائِهِمْ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ الْإِشْهَادُ وَاجِبًا لَمَا تَرَكُوا النَّكِيرُ عَلَى تَارِكِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِهِ. Umat generasi sekarang telah mengikuti pendahulunya dalam akad utang piutang, akad jual beli di berbagai daerah tanpa ada saksi. Padahal para ulama mereka mengetahui tanpa ada pengingkaran ulama untuk mereka. Andaikan menghadirkan saksi itu wajib, tentu mereka tidak akan tinggal diam untuk mengingkari orang yang tidak melakukannya. Padahal mereka tahu ini menunjukkan bahwa mereka menganggap hal itu sifatnya anjuran, ya. Dan semacam ini dinukil sejak zaman Nabi. وَذَلِكَ مَنْقُولٌ مِنْ أَصْرِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. Dan seperti ini dinukil dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita saat ini. Sehingga dengan memperhatikan keterangan di atas, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum asal mencatat dan saksi dalam transaksi utang itu sifatnya anjuran. Akan tetapi, ya, di sini kita kasih akan tetapi ya. Jika ada potensi sengketa apabila tidak dicatat, atau bisa menimbulkan masalah berkepanjangan dan pertikaian, maka mencatat transaksi utang atau menghadirkan saksi dalam hal ini hukumnya wajib. Misalnya jual beli tanah ya, atau akad utang yang nilainya besar dan mengkhawatirkan jika tidak dicatat, atau termasuk diantaranya utang yang berasal dari banyak tempat, dari A ada, dari B ada, dari ini banyak berurusan dengan akad utang piutang, maka harus menghadirkan atau harus ada catatan. Rincian semacam ini disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Al-amru bi kitabati jami'i uqudil mudayanat imma wujuban wa imma istihbaban. Perintah untuk mencatat semua akad utang piutang, ada yang wajib, ada yang anjuran. Li syiddatil hajati ila kitabatiha, karena orang sangat butuh untuk mencatatnya. Li annaha bidunil kitabati yudkhiluha minal ghalat wan nisyan wal munaza'ah wal musyajarah syarrun azim. Karena jika tidak dicatat, maka ada banyak peluang potensi keburukan seperti keliru, lupa, sengketa, ya, dan seterusnya. Yang itu merupakan potensi keburukan yang besar. Wallahu ta'ala alam. Sehingga penekanannya, kalau bisa jangan sampai tidak dicatat dalam rangka untuk memastikan bahwa transaksi ini telah diamankan. Nanti ke depannya ketika mau ada masalah, ada potensi masalah, catatan itu yang bisa dijadikan sebagai acuan. Wallahu a'lam. Baik, berarti sampai di sini lapor ke notaris itu wajib atau tidak? Ketika transaksi. Tergantung jenis akadnya ya. Kalau akadnya berpotensi sengketa dan jika tidak dilaporkan ke notaris, maka nanti bisa menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, maka harus dilaporkan ke notaris. Kalau tidak berpotensi sengketa, maka tidak perlu dilaporkan ke notaris. Dan banyak transaksi di sekitar kita tidak dilaporkan ke notaris. Demikian pula banyak transaksi di sekitar kita yang tidak dicatat. Berikutnya hubungan notaris dengan riba. Fungsi notaris di tempat kita tidak hanya pencatatan. Mereka memiliki latar belakang ilmu hukum
dan bukan seorang akuntan. Sehingga fungsi notaris tidak terbatas mencatat, namun juga sekaligus sebagai saksi. Kaitannya dengan pencatat dan saksi riba, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah melaknat 5 orang. Karena mereka bekerja sama dalam masalah riba. Pemakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya, dan 2 saksinya. Sebagaimana keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Cukup jelas insyaallah. Sekarang kita akan lihat siapa pencatat riba yang terkena laknat itu. Ketika seseorang berurusan dengan rekening bank, dalam rekeningnya ada ribanya. Sementara dia harus memasukkannya ke dalam pembukuan dan laporan keuangan. Berarti ini di luar tugas notaris. Ini akuntan. Apakah ini termasuk mencatat riba yang terkena laknat dari Nabi SAW? Misalnya ada seorang akuntan. Dia setelah membaca buku tabungan perusahaan, dia akan menerjemahkan ini ke dalam buku akuntansi. Otomatis bunga di situ ikut kecatat. Nah, nyatat ini termasuk mencatat riba ataukah tidak? Coba kita lihat keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengutip keterangan Ibnu Tin. Kata Ibnu Tin, "Dzakarahuma ala sabilil ilhaqi li'inanatiha lil'aqli ala dhalika wa hadha innama yaqa'u ala man wata'a sahibar riba fa amma man kadabahu aw syahidal qissah liyashhada biha ala ma hiya alai liya'mala fiha bil haqqi fa hadha jamilul qasdi." Kata beliau, dzakarahuma ala sabilil ilhaq. Nabi SAW menyebutkan saksi dan pencatat dimasukkan ke dalam laknat karena dia telah melakukan i'anah. Kedua orang ini telah membantu untuk makan riba. Mereka berdua telah membantu orang untuk makan riba. Wa hadza innama yaqa'u 'ala man wata'a sahibar riba 'alaihi. Dan ini terjadi pada orang yang setuju, sepakat dengan pemakan riba, pelaku riba. Fa'amma man katabahu, sementara orang yang menulis riba, au syahidal qissah, atau mendengar kisah. Au syahidal qissah liyashhada biha ala ma hiya alaihi. Mendengar kisah tentang pelaku riba untuk melihat kasusnya sebagaimana yang terjadi. Au liya'mala fiha bil haqqi fahadha jamilul qasdi. Atau mengamalkan yang benar, maka semacam ini niatnya baik. Ya. Sehingga tidak masuk la yadkhulu fil wa'id al-madhkur. Sehingga tidak masuk dalam ancaman seperti yang disebutkan dalam hadis. Lalu kita coba lihat, kata beliau, wa inna ma yadkhulu fihi man a'ana sahibar riba bi kitabatihi wa syahadatihi. Yang masuk ke dalamnya adalah orang yang membantu transaksi riba, baik dengan mencatatnya atau dengan jadi saksi. Sehingga dari penjelasan di atas, maka pencatat dalam transaksi riba, terkait dengan transaksi riba itu ada 2. Pertama, pencatat akadnya. Yang kedua, pencatat hasil akad. Sehingga kalau misalnya begini. Ada 2 karyawan bank. Sedang ngobrol. Lalu mereka sedang merencanakan. Kira-kira. Berapa persen suku bunga yang pas untuk kita jadikan sebagai harga pasaran. Terus mereka bercerita, riba itu kayak gini. Terus kita dengar. Kemudian kita catat cerita itu. Apakah kita mencatat riba? Bukan, kita tidak sedang mencatat transaksinya.
Karena itu yang kedua adalah mencatat hasil riba. Seperti yang dilakukan bagian akuntan ketika membuat laporan keuangan. Mereka mencatat hasil transaksi dan bukan transaksinya. Transaksi riba dilakukan di bank. Mereka sama sekali tidak terlibat dalam transaksi. Mereka hanya memindahkan angka di rekening ke pembukuan. Sehingga tugas yang kedua ini insya Allah tidak masuk dalam ancaman laknat seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Makanya seperti yang kita tahu ya. Misalnya ada orang sebagai akuntan. Dan beberapa akuntan tuh bingung ya. Mencatat ini boleh ataukah tidak? Jawabannya yang Anda lakukan itu mencatat hasil transaksi atau mencatat akadnya? Ya mencatat hasil transaksi. Baik, insya Allah tidak masalah. Karena tugas yang kedua ini insya Allah tidak masuk dalam ancaman laknat. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Tin tadi ya. Buku ini saya tulis ada apa dengan riba. Berarti kan nulis kata riba. Nah, ini kena laknat nggak? Ya ulama juga menyebutkan tentang itu. Qawaid fir riba dan seterusnya. Yang dia tulis itu kata riba. Bukan mencatat transaksi riba. Karena itu memahami keterangan di atas. Keterlibatan notaris dalam transaksi KPR bank riba. Atau jual beli kredit melalui leasing riba, termasuk transaksi utang piutang dengan bank. Berarti mereka berada di posisi sebagai pencatat riba dan sekaligus saksi atas akad riba. Sehingga notaris dari dua pembagian tadi ya. Pencatat akad ataukah pencatat hasil akad? Jawabannya pencatat akad, notaris. Dan keterlibatan orang sebagai pencatat akad dan saksi atas akad riba diancam laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Nah, selanjutnya di bagian paling ujung dari buku ini kita berikan pesan untuk para notaris. Karena tidak ada pilihan bagi notaris selain harus memberanikan memilih klien. Sehingga dia harus berani menolak jika harus dilibatkan dalam transaksi riba. Saya pernah mendengar seorang notaris mengeluhkan, jadi notaris kalau hanya lurus itu sulit. Dia bisa kehilangan banyak klien. Dan itu dinyatakan sendiri oleh salah satu notaris. Akan tetapi bagi seorang notaris mukmin, ini bukan masalah besar baginya. Karena harapannya bukan sebatas mengumpulkan dunia. Namun mereka juga memastikan bahwa penghasilannya tidak bercampur dengan penghasilan yang haram. Para notaris perlu meyakini meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik insyaAllah. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu." Tidaklah Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan untuk Anda yang lebih baik daripada itu. Dan itu butuh kesabaran. Rizki ada di tangan Allah, yang dibagikan kepada para hambanya. Dan apa yang ada di tangan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga dengan membangun kesadaran akan akhirat, seorang notaris mukmin akan lebih teratur dalam mencari pendapatan. Mereka tidak liar, menelan apa saja layaknya binatang. Itulah yang membedakan antara kita sebagai seorang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir mencari dunia. Mereka tidak kenal halal haram, tidak pernah peduli dengan riba, tidak perhatian dengan akad bermasalah, ini goror, ini apa, enggak peduli. Bagi mereka selama itu menguntungkan, itu adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Karena itulah dalam Al-Quran Allah memisalkan semangat orang kafir dalam mencari dunia layaknya binatang.
Mereka makan, mereka menikmati dunia tanpa pernah peduli apakah itu rumput miliknya ataukah rumput milik tetangganya. Ketika sapi atau kambing makan rumput, dia nggak pernah mikir ini rumput yang halal ataukah rumput hasil riba. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Orang kafir, mereka menikmati makan sebagaimana layaknya binatang. Layaknya binatang makan. Dalam arti tanpa peduli. Ini halal ataukah haram? Ini mengandung riba ataukah tidak? وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Lalu Allah katakan, ya nanti Jahannam adalah tempat tinggal mereka. Tentu saja sebagai seorang muslim kita tidak ingin seperti mereka meniru karakter manusia yang disebut oleh Allah sebagai binatang. Meskipun kadang ada muslim yang seperti itu. Sehingga kita menyesalkan kadang ada orang Masya Allah ya. Dia kayaknya nggak punya rasa takut dalam mendapatkan harta haram. Selagi ada peluang, ini mumpung diperas. Peras-perase gitu ya. Apalagi kalau kemudian berpotensi untuk dipalai. Ya. Dan itu bisa terjadi pada kalangan aparat maupun kalangan masyarakat di dataran rakyat. Ada salah satu tetangga yang dia mau ngurus paspor. Tapi ada beberapa persyaratan yang belum lengkap. Baru datang ke Pak Dukuh saja. Yang Pak Dukuh bukan di tempat ini ya. Pak Dukuh di luar daerah. Dukuhnya udah bilang. Ya. Pak Dukuh minta sekian. Nah, padahal itu cuma minta tanda tangan. Tapi minta sekian. Ngomong dia di depan. Tayyib. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi kaum muslimin untuk bersabar mencari yang halal. Apapun profesinya, tak terkecuali para notaris di sekitar kita. Dan kita juga berharap termasuk bagi kaum muslimin yang lain agar lebih hati-hati. Jangan sampai kita punya pandangan, ya yang penting pokoknya dapat duit, sementara nggak pernah berpikir apakah itu duit yang halal ataukah duit yang haram. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Di bagian penutup, segala puji bagi Allah. Hanya dengan nikmatnya kita bisa menyelesaikan setiap aktivitas kita, termasuk ketika melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Demikian yang bisa kami haturkan dari pemahaman kami yang sedikit ini tentang masalah riba dan prakteknya di masyarakat. Di buku ini kami belum membahas bentuk-bentuk riba kontemporer, terutama riba dalam transaksi online. Bagian ini kami bahas di buku yang berjudul Halal Haram Bisnis Online. Yang ini sudah pernah kita kupas sampai selesai ya. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membimbing kita untuk bisa menjauhi setiap perbuatan yang mengundang murkanya. Dan Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah di atas jalan kebenaran. Akhir kata, bagi Anda yang merasa tidak nyaman dengan penjelasan di buku ini, atau ada bagian yang tidak sesuai dengan kebenaran yang Anda pahami, silahkan menghubungi kami melalui email pustaka.muamalah@gmail.com. Atau bisa juga disampaikan ke ANB Channel melalui email materi@gmail.com. Demikian, wallahu waliyut taufiq, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan satu buku, Ada Apa Dengan Riba. Ini pertemuan yang keberapa? Ke-31. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Dan sekali lagi kami ingatkan, untuk semua kajian-kajian yang kita selenggarakan, baik dari buku yang pertama, yaitu Pengantar Fikih Jual Beli, kemudian setelah itu buku Halal Haram Bisnis Online,
Kemudian buku yang ketiga adalah Qawaid Fiqhiyah Kubra, kaidah fikih kubra dan penerapannya dalam masalah muamalah. Buku yang keempat Pengantar Ilmu Waris, dan yang kelima adalah Ada Apa Dengan Riba. Jika Bapak Ibu menemukan ada sesuatu yang nggak benar, semua bentuk kritik dan saran kami sangat terbuka. Atau Anda misalnya konsultasi ke seorang ustadz, ternyata itu beda dengan apa yang kami paparkan, silahkan disampaikan. Dan kita sangat bergembira ketika mendapatkan masukan. Semoga bisa menyempurnakan setiap usaha yang kita lakukan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini kan ada ART yang kerja di rumah. Akhir tahun kemarin kan pulang kampung dan begitu balik ke tempat saya itu kami rapid kan positif dan sekarang sedang di karantina. Nah, bagaimana di karantina kan 14 hari, otomatis kan dia nggak kerja di tempat saya selama 14 hari. Terus kami kan mengeluarkan untuk biaya dia catering, karena kan makan otomatis dia nggak bisa keluar dari kontrakan. Kami cateringkan dan biaya swab segala macam. Nah, bolehkah kami memotong gajinya gitu kan? Contoh misalkan gajinya 1,5 juta, kami kasih misalkan 700 gitu kan. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Yang kedua, saya kan di sini sebagai bendahara di MT. Nah, kami itu ada program setiap pekan berbagi, mengumpulkan donasi untuk kami salurkan ke yatim, duafa, fakir miskin atau bencana alam. Nah, yang donasi ke kami kan itu siapa saja itu di komplek ini, termasuk misalkan ada yang kerja di bank, mungkin ada yang di notaris. Nah kita kan nggak tahu penghasilannya itu halal apa haram gitu kan. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya seandainya kalau kita tahu dia itu kerja di bank atau di notaris yang memang belum Islami lah gitu. Itu sih yang mau saya tanyakan, apakah harus saya tolak atau uangnya harus diapakan kalau kita sudah menerima dana tersebut. Itu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Wafikum warahmatullahi. Baik. Untuk kasus yang pertama, ketika orang mendapatkan ujian, sakit atau apapun sehingga menyebabkan dia harus keluar dana dalam rangka untuk menanggung kebutuhannya, maka pada asalnya itu adalah menjadi tanggung jawabnya. Namun sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang lain untuk turut membantu agar meringankan beban yang bersangkutan. Karena itu kalau dalam kasus tadi pembantu rumah tangga yang beliau positif COVID sehingga harus isolasi mandiri, kemudian dikasih catering, boleh saja kemudian gajinya dipotong. Tapi andaikan para tetangganya ikut membantu dengan iuran atau urunan ya, lalu digunakan untuk nutupi kebutuhan orang ini, insya Allah itu lebih bagus. Agar meringankan beban sama muslim. Dan Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu para hambanya selama sang hamba membantu saudaranya. Kemudian yang kedua terkait pengumpulan donasi, di mana tadi Anda sampaikan donaturnya kadang ada yang dari bank, ada yang notaris yang penghasilannya nggak jelas. Begini ya, ada orang yang dia itu dicurigai terhadap penghasilannya. Sebenarnya kalau dia itu punya hati, punya perasaan yang sensitif, disuudoni sama orang lain itu enak atau enggak? Enggak enak. Ada salah satu ini cerita dari teman di yayasan. Bahwa kakaknya itu hobi sepeda. Wah, dia sepedaan bareng aparat ya.
Kemudian suatu ketika aparat ini ngajak untuk makan. Ayo gini mangan, tak traktir. Terus temannya itu komentar, iki duit halal ora? Ini uang halal atau tidak? Coba kalimat itu, kalau Anda yang dengar, dilemparkan ke kita, sakit hati nggak harusnya? Sakit hati. Artinya apa? Loh, kamu kok meragukan harta saya? Apakah kamu nuduh saya telah mengambil harta haram? Namun ada orang yang ketika diomongi kayak gitu, dia itu nggak sakit hati. Kenapa? Masyarakat sudah umum tahu orang yang kayak gini itu biasanya pekerjaannya duitnya bermasalah. Kalau bukan orang yang punya karakter masa bodoh. Kalau bukan manusia yang punya karakter masa bodoh, seharusnya komentar kayak gitu tuh bikin dia sakit hati. Tapi karena dia masa bodoh lah, apa komentar orang terserah. Ini duit hasil korupsi terserah saya. Ini orang yang karakternya masa bodoh. Ya kalau pakai bahasa lebih kasar mungkin ada, tapi saya gunakan ini aja bahasanya ya. Masya Allah. Jadi ada orang yang penghasilannya itu dicurigai oleh orang lain. Orang lain itu suudon. Jangan-jangan paling juga duit kayak gitu. Kok kayak gini Anda merasa nyaman? Ada orang merasa nyaman dengan status seperti ini. Ini orang yang ya secara karakter rendah. Gitu ya. Meskipun bisa jadi dia seorang pejabat. Karena tetangganya saja sudah curiga. Pekerjaannya kayak gini, paling juga pendapatannya kayak gitu. Betul dia punya banyak fasilitas. Dia kaya. Apalagi tabungannya banyak. Ya. Kok tiba-tiba sudah beli mobil baru, sudah beli properti di sini. Terus masyarakat itu curiga. Coba menjadi orang yang dicurigai kayak gini nyaman nggak? Normalnya nggak nyaman. Misalnya Anda bertetangga dengan salah satu wakil rakyat. Dan Anda tahu, ini orangnya kayaknya nggak bersih. Akhirnya tetangganya juga semuanya komentar yang sama. Paling juga orangnya nggak bersih. Kira-kira orang ini normalnya nyaman atau tidak? Seharusnya nggak nyaman. Tapi ketika dia merasa nyaman, oh berarti orangnya nggak normal kan gitu ya. Normalnya kan seharusnya nggak nyaman. Tidaknya di belakang. Normalnya tidak nyaman. Tapi ini dia merasa nyaman. Berarti tidaknya ditaruh di depan. Oh berarti orang ini tidak normal. Orang yang tidak normal itu karakternya sudah terjungkir. Sehingga dia merasa enjoy dengan kecurigaan warga, kecurigaan masyarakat terhadap dirinya. Pada saat ada jenazah yang lewat, sahabat berkomentar, ya Rasulullah, dia itu orang baik, orang kayak gini. Wah, dulu waktu dia hidup baik. Nabi SAW kemudian mengatakan, wajabat. Ada jenazah yang kedua datang. Lalu para sahabat komentar, ini dulu orangnya jahat. Ini orangnya kayak gini. Nabi SAW kemudian mengatakan, wajabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu terheran, ya Rasulullah, jenazah pertama kami komentar, Anda mengatakan wajabat. Jenazah kedua kami komentar, Anda mengatakan wajabat. Apa maksudnya? Lalu kata Nabi SAW, jenazah yang pertama, kalian memujinya. Fawajabat lahul jannah. Maka dia wajib masuk surga. Kenapa dia wajib masuk surga? Karena kalian memuji kebaikannya. Jenazah yang kedua, kalian mencelanya. Fawajabat lahun nar. Maka dia wajib masuk neraka. Karena kalian mencelanya. Loh, apa fungsi mukmin ketika memberikan pujian dan celaan? Pujian dan celaan yang dilakukan oleh seseorang ketika pelakunya sudah mati, itu sesuai dengan realita. Umumnya sesuai dengan realita. Lalu Nabi SAW mengatakan, antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Sehingga ketika ada orang yang ketika dia mati, dia dulu kaya raya. Misalnya salah satu anggota legislatif dari partai X, tapi nggak bersih. Begitu mati, orang nggak simpati. Biarlah orang ini mati.
ada berita diangkat di media massa, tapi mungkin banyak orang yang merasa bersyukur. Alhamdulillah dia mati. Nggak ada orang yang peduli. Sehingga masyarakat sudah menilai buruk orang ini. Itulah yang dimaksud Nabi SAW. Penilaian masyarakat itu nggak bisa dibohongi. Sehingga pada saat dia mati, orang akan tahu, oh kayak gini, orangnya kayak gini. Paling juga seperti itu hartanya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau menghadapi musuh-musuhnya di kalangan Mu'tazilah, beliau mengatakan di hadapan mereka, yaumuna yaumu janaizina. Penentu kita adalah hari ketika kita mati. Kita akan lihat siapakah orang yang dimuliakan oleh Allah dan siapa yang direndahkan oleh Allah. Bisa jadi saat ini kalian Mu'tazilah mendapatkan posisi di kerajaan, sehingga kalian bisa semena-mena memaksa orang untuk ikut sebagaimana akidah kalian. Tapi bukti kebenaran itu diletakkan oleh Allah di akhir. Yaumuna yaumu janazatina. Hari penentu kita adalah hari ketika kita mati. Nah, sehingga bisa jadi ada kelompok tertentu yang dia punya angin segar, sehingga dia bisa bersikap semena-mena kepada yang lain. Sekarang, di posisi ini, Anda sedang berkuasa. Tapi itu bukan penentu kebenaran. Dan masyarakat yang menilai, nantinya akan bisa melihat, ini orang baik ataukah tidak, di saat dia meninggal dunia. Makanya, kita berhati-hati dalam dalam berkehidupan ini. Waspadalah terhadap profesi yang dicurigai oleh masyarakat sebagai profesi yang buruk. Waspadalah terhadap aktivitas, kegiatan mencari harta yang itu bisa jadi memicu kecurigaan masyarakat. Sehingga hidup penuh dengan kehati-hatian. Itulah kehidupan yang dilandasi dengan takwa. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Nah. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Ini Ustaz pertanyaan titipan dari teman ini, Ustaz. Dia adalah suami istri. Orang tua suami itu meninggal semua, baik kedua orang tuanya maupun kakek neneknya. Dia meninggalkan peralatan rumah atau dapur itu, Ustaz. Ini katanya suaminya, ini dijual semua barang-barang ini, daripada tidak dimanfaatkan, hanya cuma ditaruh aja, dijual, terus uangnya nanti dibuat infak, biar berguna untuk orang yang meninggal dunia. Katanya istrinya, gimana ini kalau tidak dijual untuk kenang-kenangan saja. Nah, ini yang bagus yang mana, Ustaz? Apa pendapatnya suaminya, apa istrinya? Begitu, Ustaz. Baik. Itu saja, Ustaz. Ada saudara suami? Ada saudara suami? Waalaikumsalam. Ya. Suami punya saudara enggak? Tidak, Ustaz. Dia anak tunggal, Ustaz. Tidak punya keluarga lagi. Dia menyerahkan diri sama istrinya. Gitu. Baik. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah warisan untuk suami, berarti itu harta suami. Murni dari kedua orang tuanya, dari dari kakek neneknya, dan seterusnya. Bahasa kita dari nenek moyangnya, gitu ya. Sehingga karena ini murni milik suami, maka sebenarnya posisi istri tidak punya peran sama sekali. Sehingga istri tidak berhak untuk menghalangi, istri tidak berhak untuk mengatur, ini bukan hartamu. Kenapa kau halangi, kenapa kau atur-atur? Jadi serahkan kepada pemiliknya. Tapi boleh nggak istri saran? Kalau saran silahkan. Namun penentunya tetap suami. Sehingga dari dua ini, mana yang lebih tepat?
Pertama, keputusan tetap ada di tangan suami. Terserah suami. Istri hanya bisa ngasih saran. Sama halnya ketika ada orang punya motor. Lalu Anda datang ke orang ini. Mas, sebaiknya motor kamu ini diinfakkan ke masjid. Biar kamu dapat pahala. Nah, apa urusan kamu dengan motor orang lain? Saya hanya saran ya. Kalau saran tidak apa-apa. Gitu ya. Kalau saran, boleh aja diterima. Dan boleh ditolak. Maka terkait perlengkapan dapur, jika ini mau dijual, yaitu kembali kepada suami. Dan jika mau dipertahankan, juga kembali kepada kerelaan suami. Mungkin kami sarankan, kalau ada benda-benda yang dia bisa diwakafkan dalam bentuk utuh, sehingga tidak perlu dijual. Sebaiknya wakaf utuh. Misalnya Bapak, kulkas, itu kan bisa diwakafkan utuh. Anda wakafkan kulkas ke pesantren. Pesantren ini butuh kulkas. Dan orangnya mau atau pihak pesantren mau menerima kulkas. Silahkan Anda wakafkan ke sana. Apalagi misalnya, kompor. Karena suami sudah punya kompor, saya mau wakaf kompor. Wakaf kompor atas nama orang tuanya, wakaf kulkas, wakaf magicom. Karena kalau dijual nilainya turun jauh. Tapi kalau diwakafkan utuh, Anda bisa mendapatkan benda itu dengan utuh tanpa harus menjual barangnya. Baik. Nah, itu yang terbaik. Sedangkan yang kecil-kecil, seperti piring dan seterusnya, itu daripada dijual nanti hilang nilai, maka sebaiknya dipakai pribadi untuk suami dan keluarganya, sehingga tetap menjadi kenang-kenangan dari orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila anak bekerja di kantor notaris sebagai staf atau admin karena suruhan orang tua dalam rangka untuk membantu notaris yang termasuk keluarga anak yang sedang terlilit hutang yang besar. Anak terpaksa menuruti kemauan orang tua Ustaz. Ini sudah berjalan 1 tahun. Anak baru paham kalau keluarga anak yang notaris itu bekerja sama dengan bank dan banyak menerima orderan transaksi KPR. Anak sebagai stafnya sering mengetik akta jual beli dan surat-surat lainnya untuk keperluan transaksi KPR tersebut. Anak juga digaji oleh keluarga anak. Bagaimana gaji yang anak dapat, Ustaz? Nah, ketika Anda membuat akta jual beli itu, maka di posisi ini Anda ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolong dalam tindakan maksiat. Karena akta jual beli itu kan pencatatan akad antara pihak developer dengan konsumen, kemudian nanti ada dengan melibatkan bank. Nah, karena itu jika Anda bisa menolak, silakan ditolak. Sehingga begini, Anda tetap bekerja di situ dan minta kepada keluarga Anda, saya mau dengan syarat tidak mau mencatat, membantu pencatatan untuk transaksi KPR, ditegaskan aja. Yang riba itu apa saja ya? KPR, leasing, atau utang bank. Selain ini dilayani. Misalnya proses balik nama sertifikat. Proses apa lagi misalnya? Pengurusan pajak dan seterusnya. Yang itu insya Allah tidak masalah karena posisi kita adalah yang nyetor, bukan yang menerima. Untuk posisi seperti ini, silakan Anda lakukan. Sehingga Anda tidak sampai melakukan pelanggaran dari sisi sebagai pembantu dari transaksi riba. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya Ustaz, masalah transaksi riba ini Ustaz. Itu untuk merchant-merchant yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, terus e-money yang sekarang beredar itu apa termasuk kena dosa ribanya Ustaz? Apa jika juga termasuk saksinya Ustaz? Baik. Ya, saya kira itu Ustaz. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jika ada toko yang dia menyediakan EDC, maka sebaiknya dibatasi. EDC hanya boleh untuk kartu debit.
Ditulisi di depan gitu ya. Kami hanya menerima pembayaran melalui EDC dengan kartu debit, bukan kartu kredit. Sehingga kalau ada yang mau bayar pakai kartu kredit, kita menolak. Mau apa? Nggak bisa. Mungkin dia akan lari ke ATM. Nah, kalau sudah lari ke ATM, itu urusan pribadi dia. Yang penting, layanan pembayaran kita hanya menggunakan kartu debit. Nah, sekarang bagaimana kalau pembayarannya menggunakan e-money? Seperti GoPay, OVO, dan seterusnya. Nah, ini memang masih dilema yang cukup besar. Dan para ustadz beda pendapat ya dalam memandang itu. Karena itu, bagi mereka yang berada di posisi melihat, insya Allah tidak masalah, ya berarti bagi dia nggak ada masalah. Namun jika dia mengikuti pendapat yang mengatakan, oh itu bermasalah ini. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah untuk sesi berikutnya kita akan berganti buku yang lain. Ya. Semoga Allah mudahkan, namun belum kami tentukan. Dan untuk beberapa pertemuan berikutnya nanti tetap akan kami usahakan untuk ada sesi. Besok kita akan menghadirkan salah satu mantan bankir bank syariah ya, salah satu bank syariah, dan beliau akan bercerita beberapa bentuk pelanggaran yang pernah beliau jumpai ketika beliau berada di bank syariah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu istiqomah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.